Jember kita menuju Madura. Terima kasih kepada Pak Said, Pak Ilyas, dan apa yang telah dipaparkan Pak Abdul Holik menarik. Apa yang disampaikan beliau sebagai seorang yang senior tentunya lebih paham tentang masalah produksi dan sebagainya. Saya mungkin mencermati dari beberapa sisi. Yang pertama yaitu praproduksi, produksi, dan post-produksinya. Kalau saya mencermati dari praproduksinya, ini ada beberapa narasi yang telah dibangun oleh beberapa peserta video vlog pada saat ini. Intinya temanya mereka lebih banyak bicara tentang COVID, ya, bicara tentang COVID. Ada juga tentang COVID itu sendiri, ada bicara tentang COVID dan penanganannya, ada bicara COVID dan inspiratifnya, gitu loh. Jadi di situ ada beberapa hal-hal yang bersifat kalau dalam film Tili itu solutif gitu. Itu ada yang solutif, ada yang hanya sekedar menceritakan penyakitnya itu sendiri, ya, ada yang cara menanganinya. Itu konten daripada video dari praproduksinya. Terus kategorinya mungkin ada beberapa ya. Ada beberapa yang sepertinya berkaitan dengan masalah video dokumenter, ada juga video vlog, ada juga video iklan layanan, ya, ada juga beberapa short movie juga. Tadi ada beberapa video yang bersifat short movie yang pendek-pendek gitu ya, pendek-pendek short movie. Terus ada juga beberapa format gitu, format yang tapi nanti kalau format saya akan bicara tentang post produksinya nanti pada waktu narasi ya, pada waktu narasi, skrip dan sebagainya ada beberapa yang mungkin tidak sinkron ya, mungkin ada yang beberapa yang tidak sinkron seperti yang disampaikan oleh Pak Kholik tadi ya, berkaitan dengan masalah voice over gitu. Voice over ada yang lebih tepat misalnya yang menyampaikan voice over-nya itu misalnya perempuan atau mungkin laki-laki atau bagaimana, atau mungkin juga voice over itu kurang memotivasi, kurang menggugah, ada juga demikian. Ada juga yang voice over-nya itu agak sedikit lemah, gitu. Ada yang sedikit lemah dan sebagainya. Ini yang berkaitan dengan masalah praproduksinya. Nah, berkaitan dengan masalah produksinya, saya mencermati dari video-video ini ada beberapa format gitu yang telah mereka record. Jadi ada beberapa hal yang saya lihat sepertinya ada yang direcord menggunakan handphone, ada yang direcord menggunakan kamera handycam. Biasanya kan kalau handycam itu kalau low light itu biasanya kan agak bintik-bintik. Jadi bintik hitam-hitam gitu. Ada juga mungkin yang menggunakan DSLR ya, atau menggunakan kamera mirrorless. Jadi nampak kejernihan dan kebeningannya itu nampak juga. Terus ada efek-efek bokeh ya, itu yang bisa ditampilkan pada waktu kita menggunakan kombinasi lensa yang digunakan. Jadi ada beberapa video tadi yang bokehnya dapat gitu, videonya dapat. Jadi ketika membuat video B-roll ya, ketika menggunakan shoot, angle-angle-nya itu pas seperti yang dikatakan Pak Khalid, ketika angle itu didapat, jadi tidak langsung gitu, tidak langsung, tapi zoom in zoom out-nya juga udah pas ya. Ada beberapa video di situ. Ada juga yang video itu tidak sinkron gitu. Tidak sinkron artinya putus. Putus artinya dia tidak ada continuity-nya. Tidak ada continuity antara video yang satu dengan video yang lain. Dan terkesan dipaksakan. Ada juga video-video yang pada waktu produksinya sebenarnya bukan produksi sebenarnya. Itu lebih banyak mengutip dan copy paste dari beberapa video-video yang lain. Itu nampak ada beberapa video yang saya yakin juga, saya nggak yakin juga ya, sehingga tidak yakin juga kalau itu hasil produksi sendiri seperti video drone ya yang di atas, yang saya lihat itu sepertinya videonya itu di Jakarta, di kota-kota besar. Kalau saya lihat kalau di video itu diambil di Surabaya atau di ini saya rasa mungkin tidak demikian videonya. Tapi di situ sepertinya dari video drone dari kotanya sudah menunjukkan lain, tahu-tahu kontras dengan video yang lain. Ini juga berkaitan dengan masalah produksinya. Jadi
berkaitan dengan masalah frame juga. Ada beberapa pada waktu produksi ini tidak diperhatikan pada waktu kita mau ambil video itu landscape atau portrait gitu. Jadi pada waktu landscape itu ada beberapa video yang ketika menggunakan landscape ya terus disambung dengan portrait. Jadi tidak sinkron videonya. Ini kan sebenarnya dilakukan pada waktu produksinya. Nah, ini kadang-kadang mungkin tidak dicermati juga. Terus format pada waktu produksi itu juga mungkin tidak diperhatikan. Settingannya itu menggunakan 720p, 1080p, jadi ada yang Full HD, ada yang kualitasnya HD biasa, ada mungkin, tapi kalau yang 4K mungkin ada ya beberapa, tapi saya rasa mungkin tidak banyak, yang kebanyakan yang formatnya bahkan justru di bawahnya HD biasa gitu. Jadi ada yang low light gitu, ada yang rendah kualitasnya, tak lihat dari formatnya itu, settingan formatnya ada yang tidak sampai Full HD. Jadi di bawah standar daripada apa yang diminta oleh panitia. Itu ada beberapa, ada satu kalau nggak salah, itu yang formatnya di bawah format dari panitia yang minta. Yang diminta panitia itu kan yang standarnya minimal Full HD, jadi 1080p. Tapi di situ ada yang 720p, mungkin bisa apa istilahnya pengaruh daripada perikotan, ya lupa di setting. Itu juga pun kalau misalnya kita menggunakan settingan, tentunya kan pada waktu produksi itu kita juga harus perhatikan sinkronnya kamera yang satu dengan kamera yang lain itu formatnya harus disamakan. Jangan sampai nanti beda. Pengaruhnya nanti pada waktu hasil nanti. Di hasilnya nanti mati-matian di post produksinya. Low light-nya dan sebagainya, lighting-nya juga yang ada yang pada waktu produser ya, ada pada waktu produksi itu ada yang ada yang apa istilahnya kontrasnya itu terlalu berlebihan, gitu. Lighting-nya terlalu berlebihan, jadi over exposure gitu. Jadi sehingga wajahnya itu bukan sekedar glowing lagi, tapi udah mengkilap, gitu, mengkilap gitu. Jadi ada yang sengaja dibuat low light, ada yang mungkin saya nggak tahu ini karena mungkin tidak paham tentang lighting sehingga cahaya yang begitu diberikan ke wajah itu terkesan istilahnya over exposure gitu. Mungkin bisa juga mungkin pada waktu pengambilan produksi tidak disetting secara manual, mungkin secara settingan secara otomatis. Otomatis kan kalau cahaya berubah-berubah, ya itu nanti bisa putih, bisa gelap gitu kalau otomatis kan. Tidak disesuaikan dengan settingan manual. Ini juga pengaruh daripada produksi. Nah, ini yang saya mencermati dari praproduksi, produksi. Sekarang melihat dari faktor editing tadi. Kalau editing tentunya ini berkaitan dengan masalah post produksi. Saya melihat dari beberapa video-video yang dikombinasi, yang diedit dengan secara menarik dan apik, ini cukup saya memukau gitu. Jadi selain dari kontennya yang cukup memancing emosi, terus mempunyai motivasi, ada beberapa video-video yang mencoba untuk apa istilahnya bernostalgia dengan masa lalu, mengingatkan kita masa kecil. Ada juga yang kontennya itu berbicara tentang sebuah perjalanan sosial gitu, perjalanan sosial bagaimana untuk bisa memberikan motivasi kepada yang lain sebagai contoh yang baik. Nah, terkait dengan masalah post produksinya, saya melihat dari post produksinya pada waktu post editing itu memang editing ini sangat menentukan. Ada yang kelihatan dari yang hanya sekedar mohon maaf sekedar ecek-ecek ngeditnya, ya saya nggak tahu ini diedit pakai handphone atau pakai apa, mungkin pakai KineMaster atau Filmora. Ada juga yang sudah menggunakan Adobe Premiere. Seperti yang tadi itu nampak sekali videonya itu dikutip dari video Adobe Premiere, dia ngambil dari beberapa scene-nya, cuplikannya itu, terus mereka kombinasi dengan handphone, ya ada juga beberapa hasil editing screen record-nya dari handphone yang di screen-nya record screen-nya handphone yang dikombinasi ke istilahnya ke videonya. Nampak dari pesan-pesan SMS itu juga menarik ya yang mereka tampilkan. Jadi itu kan ada kombinasi dari hasil record
hasil post produksinya. Apalagi tadi yang di awal-awal juga banyak bermain di efek-efek gitu ya. Main di efek-efek, belum lagi bicara tentang voice over juga. Voice over juga ada yang punya power, ada yang sekedar kayak suaranya bisik-bisik, ada juga yang suaranya itu apa ya, tidak sinkron aja gitu. Terus ini juga berkaitan dengan masalah cut off editing videonya juga itu kadang-kadang kan nggak pas gitu kan. Ada yang kelewat, gitu. Ada yang memang kombinasi cut off-nya itu memang ada yang pas, ada yang tidak gitu. Terus bicara teks yang diberikan ada beberapa tadi itu kan setiap omongan terus diiringi dengan teks. Ada yang teks dengan seperti kayak muncul teks, ada beberapa video tadi. Ada juga yang seakan-akan ada diterjemahkan dalam bahasa yang ditranslator gitu, seakan-akan ditranslator meskipun itu ya sebenarnya bukan translate tapi dari bahasa Indonesia dituliskan ke bawahnya gitu. Jadi narasinya itu tetap ditulis. Ini saya rasa ini pemanis saja, pemanis aksesoris dari sebuah post produksi. Ini saya rasa mungkin akan kombinasi antara ketiga praproduksi, produksi, post produksi. Ini juga pengaruh. Jadi ini juga selain daripada produksi video-videonya, konten-kontennya yang tadi disampaikan, ya saya rasa mungkin banyak yang cukup menarik, yang memotivasi. Ya ada juga yang mungkin kontradiktif, gitu kan. Karena ini kan video pendidikan, kok ngajaknya yang hal-hal yang tadi ada botol minuman, gitu, ada botol minuman keras. Ini kan kontradiktif gitu loh. Kalau misalnya ngasih petunjuknya buku, mungkin ngasih petunjuknya yang baik-baik, ada mungkin yang sifatnya kewirausahaan, mungkin ini menarik gitu. Tapi kalau misalnya video vlog, video pendidikan, tapi ditunjukkannya ada botol minuman yang saya lihat di situ dijejer gitu, meskipun botol minumannya kosong, tapi itu kan kesannya gimana gitu kan, kok gitu. Terus ada lagi yang seperti yang dikemukakan oleh Pak Holik, intinya di situ ada video tentang COVID, menceritakan tentang COVID. Mereka tidak pakai masker, lucunya begitu. Mereka menunjukkan sesuatu tapi justru kontradiktif dari sisi yang lain. Mungkin dia tidak mencermati, maunya di sini tapi yang justru yang terpuruk di sananya gitu. Jadi mereka tidak mencermati hand sanitizer, kita disuruh disadarkan dan sebagainya, justru mulut yang banyak masuk masalah-masalah di mulut itu tidak ditutupi. Nah, itu juga kontradiktif juga gitu. Nah, intinya saya lihat dari video-video ini lebih banyak ke iklan layanan, ada juga yang berkaitan dengan masalah iklan layanan yang diteruskan ke video dokumenter, ada juga dari video dokumenter itu diramu dengan motivasi, nostalgia, dan itu juga akan memotivasi video-video yang lain. Setidak-tidaknya itu kalau konten itu kalau bagus itu akan mengajak alam bawah sadar kita itu untuk selalu ingat gitu. Jadi video itu ingin kalau ditonton itu nggak jelei. Selain videonya enak, mengajak bawah sadar kita untuk muncul kembali, untuk sadar, tapi juga di situ ada beberapa tampilan-tampilan yang tidak jelei tadi. Jadi tidak menjemukan. Soalnya kadang-kadang ada juga beberapa video yang hanya sekedar terpukau dengan animasinya, tapi kontennya tidak ada apa-apanya. Ada juga yang hanya videonya, kontennya bagus, cuman sayangnya penggarapannya kurang bagus. Ada juga yang tadi penggarapannya kurang bagus, kontennya juga bagus, kurang bagus. Mungkin ya orang-orangnya yang bagus, cantik-cantik dan sebagainya, ya wajar mungkin itu yang dipancing mungkin ya. Kayak tadi istilahnya yang muridnya guru tadi itu, cantik-cantik gitu. Tapi kok ini ya istilahnya mancing aja, ini yang dipancing ini siapanya gitu, gurunya atau murid-muridnya gitu. Nah, ini sekedar intermezzo aja dari saya kembalikan kepada panitia. Monggo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.